guys, ketemu lagi bareng gue Yuda dari Area Studio. So, selalu semangat motret dan jangan lupa tersenyum hari ini. Dan hari ini guys, kita lagi ada di Braga ya. Nah, di Jalan Braga. So, jadi hari ini gue mau review Sony A6300. Apakah masih worth it di tahun 2022 dan 2003 tahun depan? So, saksiin terus, kalian bakalan lihat worth it atau enggak ya. Let's go. Nah, kita bakalan coba ya nge-shoot di Jalan Braga ini. Jadi dari ujung sana sampai ke ujung sana kita bakalan nge-shoot. Di sini ramai banget karena baru beres Persib ya. Jadi pada nobar. So ramai banget di sini. Gitu guys. Nah, sekarang kita mulai ya. Aduh. Ini user experience, ini adalah percobaan gua menggunakan Sony A6300. Jadi si bodinya ini solid banget guys. Jadi bodinya tuh enak banget, solid banget, compact gitu. Untuk ukurannya yang kecil tuh compact banget. Si di bagian layarnya juga ya bisa di flip, gitu, bisa di flip kayak gini. Jadi enak banget buat kalau misalkan kalian pengambilan low angle atau misalkan high angle, gitu guys. Sekarang ini agak mulai gelap sih. Ini mau menjelang malam. Braga City Walk. Jadi di sini salah satu mall yang ada di Jalan Braga gitu guys. Coba gua foto ya di kondisi low light kayak gini. Nah, itu dia hasilnya guys. Agak ini jadi ranting-rantingnya tuh kayak horor. Kayak di situ gue pakai 1/80, ISO-nya 200. Kalau si WB-nya pakai yang Kelvin ya 5500 biar lebih hangat. Terus si ininya pakai yang standar, picture style-nya pakai yang standar gitu guys. -1 kosong. Kalian bisa lihat ya. Dan sepanjang pemotretan ini gue bakalan pakai f1.5 karena agak lumayan gelap. Kayak gitu guys. Kita coba lagi ya. Kita motret ke sebelah sana. Kita ambil bagian atasnya aja guys. Gitu. Oke, kemudian si user experience-nya ini emang cukup rumit sih. Bisa kalian lihat ya sini. Menu-menunya tuh kalau misalnya kalian mau pengaturan di menu kayak white balance itu tinggal pakai FN aja. Nah, di sini udah ada ya Kelvin-nya, kemudian picture style-nya gitu. ISO-nya juga, tapi biasanya ISO tinggal pijit aja yang ini. Itu udah langsung bisa ngatur ISO. ISO-nya kita pakai yang 200 aja ya. Kayak gitu guys. Kalau biasanya sih F di sini ya. Kemudian shutternya tinggal diputar aja yang ini. Simple sih kalau misalnya kalian udah coba pakai, nggak bakalan kesulitan buat user experience atau user interface-nya gitu. Ini enak banget sih kalau menurut gua. Kayak gitu guys. Nah, kita lanjut jalan ke sana. Let's go. Oke guys, sekarang gua udah agak sedikit maju ya ke arah sini. Di sini rame banget, padat banget orang-orangnya. Oke, kita balik lagi ke kamera. Jadi di kamera ini dia sensornya itu udah SIMO sensor ya, 24 megapiksel. Jadi kualitas gambarnya udah pasti ajib banget, keren banget kayak gitu guys. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat hasil fotonya ya, itu keren-keren. Gue sempet motret, malah ini jadi kamera utama gue kalau misalkan motret wedding. Nah, kalian bisa lihat ya hasil fotonya, hasil wedding dan pre-wedding. Ini ada guys, check it out. Dan untuk si videonya ya, ini videonya tuh udah support 4K. Udah kelihatan ya dari atasnya sini support 4K. Nah, untuk 4K-nya sendiri dia memiliki 30 fps guys. Kalau misalkan kalian mau pakai yang 120 fps ya, itu bisa pakai yang full HD-nya guys. Jadi di sini support banget buat video kayak gitu ya. Emang sih peruntukannya mungkin lebih ke video. Tapi gue pakai untuk foto juga guys, kayak gitu. Nah, untuk kalian kalau misalkan pengen lihat hasil videonya kayak gimana, ini dia, check it out.
a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Oke guys, jadi kayak gitu ya. Nah ini kalau kalian misalkan mau pengen lihat hasilnya ya, istri gue lagi bawa kamera handphone di sana. Oke, jadi kalau misalkan untuk autofokusnya sendiri guys ya, ini tuh udah cepet banget, udah keren banget sih autofokusnya kalau menurut gue ya. Untuk kamera, harga, dan kualitas gambar seperti ini gitu ya, autofokusnya tuh mantap banget. Nah kalau misalkan kalian mau pakai lensa yang auto, nah, kebetulan gue di sini pakai lensa manual, jadi nggak bisa tunjukin ke kalian kecepatan autofokusnya. Nah kemudian kalau misalkan kalian mau color grading ya, color grading si videonya itu udah support S-Log 2 sama S-Log 3 gitu, pas 1 S-Log 2 gitu. Soalnya kalau misalkan di kamera yang A6300 ini itu udah bisa kalau kalian mau color grading lebih luas lagi gitu guys, karena support S-Log-nya itu. Kayak gitu guys. Nah kemudian di sini juga kenapa alasan gua pindah pakai kamera 6300 itu tuh karena ada fitur ini guys nih. Di sini ada buat audionya ya. Jadi nggak usah pakai audio tambahan, jadi bisa langsung rekam dari kamera. Kayak gitu guys. Oke, so stay tune terus. Let's go guys. Guys, itu beberapa fitur menarik ya dari A6300 ini. So selama gue pakai ini enak sih ya. Cuman untuk minus itu ada 3 hal. Namun 3 hal ini cukup apa ya? Cukup mengganggu sih sebenarnya. Oke, untuk yang pertama itu adalah gripnya. Ini gripnya kecil banget. Kalau misalkan tanpa adanya si small rig ini ya, itu bakalan nggak nyaman gitu. Apalagi buat kalian kalau tangannya gede-gede ya, itu bakalan kagok gitu karena kecil. Jadi gua antisipasi dengan menggunakan small rig ini kayak gitu guys. Oke, yang kedua adalah baterainya ya guys. Aduh, ini baterainya beneran nih, baterainya boros banget. Jadi kalau misalkan kalian punya A6300 series yang ini ya, atau misalkan seri A6300 6400 mungkin 6500 juga ya ke bawah gitu, itu minimal kalian harus punya baterai itu 3 guys, kayak gitu. Nah kemudian untuk yang terakhir itu overheat guys. Jadi baterainya itu atau kameranya itu gampang banget overheat. Nah kalau pas udah overheat itu biasanya suka mati, jadi kalian harus keluarin baterainya, masukin lagi, kemudian nyalain kayak gitu guys. Itu agak ngehambat banget sih, apalagi kalau misalkan kalian ya pemotretan atau pengambilan gambarnya di outdoor, kemudian situasinya lagi panas terik kayak gitu, itu udah nggak bisa dihindarin pasti overheat guys, kayak gitu. Itu sih untuk minusnya ya. So buat kalian, menurut kalian worth it atau enggak, semua balik lagi ke kebutuhan kalian ya. Karena kalau misalkan menurut gua, untuk kebutuhan gua itu udah cukup banget, cukup worth it banget untuk kamera dengan kualitas gambarnya keren, hasil fotonya juga keren, videonya keren. Kemudian harganya yang pasti itu ekonomis banget. Untuk kamera yang ini harganya di sekitaran 8 juta untuk sekarang ya guys, kayak gitu. So buat kedepannya juga misalkan 2023 gua bilang worth it sih. Kenapa? Karena fitur-fiturnya emang bisa untuk mengemas foto ataupun video yang kalian butuhkan untuk komersial ataupun untuk pribadi, kayak gitu guys. So semoga video ini bermanfaat ya, karena gua udah ada di penghujung Jalan Braga. Di depan itu udah ada tulisan Braga, so nanti bakal gue tunjukin sama kalian. Terima kasih udah nonton ya guys. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Bye bye.